Perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang yang sebaiknya lu hilangkan atau jangan pernah lu pakai lagi kalau lu tinggal di Jepang. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena untuk kedua kalinya gue balik ke Jepang, di saat gue diterima oleh perusahaan itu tanya sama gue hobinya apa, gue kesukaannya apa. Gue bilang aja gue suka olahraga, gue bisa main bola, bisa main futsal, bisa fotografi, bisa barista. Setelah gue sampai di Jepang, satu persatu apa yang gue sebutkan itu mereka buktikan. Dari mulai fotografi, gue diajak ke salah satu tempat yang bisa lihat city view, dan di sana gue diminta untuk ambil foto dan hasil fotonya disebar ke semua karyawan. Terus main futsal, dikarenakan gue suka main futsal, teman kerja gue itu ngajak gue main futsal. Dan di saat setelah kita selesai main futsal, beberapa hari kemudian tuh dia sampein ke semua karyawan bahwa gue bisa main futsal. Dan di saat gue bilang gue bisa bikin kopi, gue dibeliin beans tuh hampir 3 atau 4 jenis. Dan itu bukan harga yang murah, beansnya yang mahal-mahal. Karena yang lo harus tahu, orang Jepang tuh suka minum kopi. Dan ini juga berlaku di saat gue pindah ke tempat kerja yang baru. Tempat kerja baru gue ini bertanya sama gue tentang pengalaman gue di tempat kerja yang lama. Apa aja yang udah pernah gue lakuin, gue kerja ini bisa nggak, kerja ini bisa nggak gitu. Di saat gue bilang bisa, mereka tes gue, dan di saat mereka lihat gue bisa, ternyata memang apa yang gue omongin itu benar. Nah, jadi budaya yang gue maksud di sini adalah budaya merendah. Kan kalau di Indonesia ya biasanya kalau ditanya, lu bisa ini nggak? Lumayan pak, lumayan bu. Nah, kalau di sini, kalau lu bilang bisa, mereka sudah berpikir bahwa lu memang bisa gitu. Jadi jangan sampai di saat lu bilang bisa, mereka buktiin ternyata lu nggak bisa. Dan jangan sampai di saat lu bisa, lu bilangnya nggak bisa. Karena akan lama lu untuk diberi kepercayaan di saat lu bilang nggak bisa. Sejauh ini gue dikasih kepercayaan lebih untuk kerja leluasa, atau gue cepat diberikan keleluasaan lebih untuk kerja tidak didampingi di awal, dikarenakan gue sudah bisa mengerjakan banyak hal sendiri. Di saat gue bilang itu, mereka buktikan sekali, dan ternyata mereka pastikan memang sudah bisa. Gue sudah dipercaya untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. So makanya ini perbedaan yang amat sangat mencolok menurut gue ya. Karena di Indonesia lu diajarin untuk merendah, di sini tuh lu diajarin untuk kalau lu bisa bilang bisa, kalau lu nggak bisa bilang nggak bisa, nanti diajarin. Jadi saran gue, kalau misalnya lu yang mau ke Jepang atau lu baru sampai ke Jepang, kalau misalnya lu punya pengalaman dengan apa yang lu kerjakan saat ini, bilang punya pengalaman, bilang bisa kalau memang bisa gitu. Kalau lu nggak bisa, bilanglah nggak bisa. Nah, mungkin ini tuh sama kayak kalau lu ditanya ngerti atau enggak, kalau lu ngerti bilang ngerti, kalau lu nggak ngerti bilang nggak ngerti, dan tanya. Jadi orang Jepang tuh nggak mau tuh yang nggak jelas, kayak ngerti nggak, ya lumayan.